Assalamualaikum anak-anak Ibnu Halian yang solih dan solihah. Kita kembali melanjutkan pembelajaran matematika. Kita kemarin sudah menyelesaikan operasi hitung pecahan. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang kecepatan dan debit. Sebelumnya kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita akan mempelajari satuan waktu. Satuan waktu sendiri bisa dikonversikan. Bagaimana cara mengkonversikannya atau mengubahnya? Nah, sebelum kita mengkonversikan satuan waktu, kita harus terlebih dulu memahami satuan waktu. Apa saja satuan waktu itu? Nah, satuan waktu itu meliputi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, setelah kita tahu mengenai satuan waktu, mari kita konversikan. Yang pertama, satuan waktu yang kita pelajari jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi kira-kira berapa 1 jam itu ada berapa detik? Tinggal dikalikan saja. Tadi 1 jamnya terdiri dari 60 menit, sedangkan 1 menit terdiri dari 60 detik. Jadi kalau 1 jam itu berapa detik? Tinggal dikalikan 60 kali 60 sama dengan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, contoh lain adalah seperti ini. 1 jam 20 menit sama dengan titik-titik detik. Yang ditanyakan adalah detiknya. Berarti kita konversikan menjadi detik. Sebelumnya, kita konversikan dulu menjadi menit. 1 jam itu terdiri dari berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Kita tulis 60 menit ditambah tadi 20 menit lebihnya. Ditambah 20 menit. Sama dengan 80 menit. Nah, setelah kita tahu menitnya ada 80, maka kita konversikan kembali menjadi detik. 1 menit tadi sama dengan 60 detik. Jadi dikalikan saja 80 dikalikan 60 detik sama dengan 4.800 detik. Jadi 1 jam 20 menit sama dengan 4.800 detik. Nah, selanjutnya mengenai hari, minggu, dan bulan. 1 bulan sama dengan 4 minggu atau 4 pekan. 1 bulan sama dengan 30 hari. Kemudian 1 minggu atau 1 pekan sama dengan 7 hari. Sedangkan 1 hari sama dengan 24 jam. Nah, bagaimana mengkonversikannya di dalam soal? Contohnya seperti ini. 2 bulan sama dengan titik-titik jam. Yang ditanyakan jamnya, berarti dari bulan kita konversikan menjadi jam. Yang pertama dari bulan kita konversikan ke hari terlebih dahulu. 2 bulan tadi sama dengan 2 kali 1 bulannya ada 30 hari. Jadi kalikan 30 hari. Sama dengan 60 hari. 2 bulan sama dengan 60 hari. Setelah menjadi hari, kita konversikan menjadi jam. 60 hari sama dengan tadi 1 hari terdiri dari 24 jam. Jadi 60 hari sama dengan 60 kali 24 jam sama dengan 1440 jam. Jadi 2 bulan sama dengan 1440 jam. Selanjutnya, hitungan tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun itu terdiri dari 2 semester. Kemudian 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 tahun sama dengan 4 triwulan. Dan 1 triwulan sama dengan 3 bulan.
Kemudian 1 tahun sama dengan 3 catur bulan. Dan 1 catur bulan sama dengan 4 bulan. Kemudian 1 tahun sama dengan 52 minggu. Contohnya seperti ini. 1 semester sama dengan titik-titik minggu. Kita konversikan semesternya menjadi bulan terlebih dahulu. Tadi 1 semester sama dengan 6 bulan. Berarti 6 bulan sama dengan, nah tadi 1 bulan sama dengan berapa minggu? 1 bulan ada 4 minggu, berarti kita kalikan 6 kali 4 minggu sama dengan 24 minggu. Jadi dalam 1 semester sama dengan 24 minggu. Untuk selanjutnya, hitungan tahun yang selanjutnya itu 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. Kemudian 1 abad sama dengan 100 tahun. Kemudian 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Contohnya seperti ini. 2 lustrum sama dengan titik-titik tahun. Nah, 1 lustrum tadi ada 5 tahun, berarti 2 lustrum sama dengan 2 kali 5 tahun sama dengan 10 tahun. Jadi 2 lustrum itu sama dengan 10 tahun. Bagaimana? Paham? Kemudian setelah satuan waktu tadi ada juga satuan panjang. Nah, satuan panjang juga dapat dikonversikan. Bagaimana mengkonversikannya? Nah, kita perlu memahami dulu satuan panjang. Satuan panjang terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini harus dihafalkan, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau sudah hafal, akan mudah. Setiap turun 1 tangga, misalkan dari kilometer ke hektometer, atau hektometer ke dekameter, atau dari dekameter ke meter, atau dari meter ke desimeter, atau dari desimeter ke sentimeter, atau dari sentimeter ke milimeter, itu dikalikan 10. Jadi kalau turun 2 tangga maka dikalikan 100, kalau turun 3 tangga maka dikalikan 1000, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan setiap naik 1 tangga dari milimeter ke sentimeter, dari sentimeter ke desimeter, dari desimeter ke meter, atau dari meter ke dekameter dan selanjutnya, maka dikali 1/10 atau dibagi 10. Jadi misalkan naik 2 tangga maka dikali 1/100 atau dibagi 100. Seperti itu ya. Supaya paham, perhatikan contoh. Kita lihat 5 km sama dengan titik-titik dekameter. Bagaimana menjawabnya? 5 km sama dengan, kita tulis 5, ini di kilometer ya. Kemudian ke dekameter. Dekameter itu berada di bawahnya. 1, 2. Turun 2 tangga. Berarti dikalikan 100. 5 kali 100 sama dengan 500 dekameter. Jadi 5 km sama dengan 500 dekameter. Kemudian soal berikutnya, contoh soal berikutnya adalah 4000 desimeter sama dengan hektometer. 4000 desimeter. Nah, ini di sini desimeter, kemudian kita menuju ke hektometer. Hektometer berada di atas, naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga, berarti dikali 1/1000, hasilnya adalah 4 hektometer. Jadi 4000 desimeter sama dengan 4
hektometer. Bagaimana? Paham? Nah, satuan panjang tersebut biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti berikut. Perhatikan ya. Pada soal cerita, jarak kota A ke kota B adalah 5 km lebih 20 dekameter. Nah, berapa meter jarak kota A ke kota B? Nih, yang diketahui adalah jarak 5 km lebih 20 dekameter. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter. Berarti kita harus mengkonversikannya. Dari jarak kota A ke kota B, tadi 5 km ditambah 20 dekameter sama dengan titik-titik meter, karena yang diminta adalah jarak berapa meter, seperti itu kan. Berarti kita harus mengkonversikannya ke meter. Kita konversikan kilometer ke meter terlebih dahulu. 5 km sama dengan 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Kenapa dikali 1000? Karena dari kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. 5 kali 1000 sama dengan 5000 meter. Kemudian selanjutnya yang dekameter ini kita ubah, kita konversikan menjadi meter. Dari dekameter, 20 dekameter sama dengan 20 kali 10. Kenapa dikali 10? Karena dari dekameter ke meter itu turun 1 tangga. Maka kita kalikan 10. 20 kali 10 sama dengan 200 meter. Nah, selanjutnya kita jumlahkan saja. Maka jarak kota A ke kota B adalah 5000 ditambah 200 sama dengan 5200 meter. Bagaimana? Paham? Insya Allah paham ya? Kemudian silahkan kalian coba selesaikan soal berikut. Soalnya ada di buku paket matematika halaman 49 nomor 10, kemudian nomor 13 dan nomor 15. Jadi untuk halaman 49 ada 3 nomor. Kemudian buku paket matematika halaman 51 ada kalian kerjakan nomor 2. Kemudian nomor 3. Kalian kerjakan di buku tugas ya. Nah, anak-anak, kita ini tinggal di dunia itu hanya sebentar saja. Coba berapa rata-rata umur manusia? Rata-rata umur manusia jika sampai tua itu adalah 60 tahun. Nah, jika diberi kesempatan, umur lebih paling tidak sampai 100 tahun. Padahal hitungan waktu di sisi Allah berbeda dengan kita. 1 hari di sisi Allah adalah 1000 tahun hidup di dunia. Jika kita diberi umur sampai 60 tahun hidup di dunia, berarti hidup kita tidak ada 1 hari di hadapan Allah, hanya sekitar 1,5 jam saja hidup di dunia. Padahal hidup dan mati seseorang itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang sudah menakdirkannya. Maka manfaatkanlah umur kita yang sebentar ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, demikianlah pembelajaran matematika kita hari ini mengenai satuan waktu dan panjang. Akhir pembelajaran kita ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih, banyak-banyaklah kalian berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.